Maaf ya cerewet nanya terus, soalnya pengen bisa dan sukses nanam anggur kayak anggota grup ini. Saya beli online pada mati, yang hidup cuma 2, nggak tahu jenisnya. Saya baru beli pohon anggur dari online. Setelah saya tanam kok mati. Kenapa ya? Mohon sarannya. Assalamualaikum, maaf saya anggota baru. Saya 2 kali beli bibit anggur tapi mati terus. Ini yang ketiga kalinya. Baru saja datang bibit anggur Julian mungkin ya. Gimana cara untuk tanamnya para suhu, Mas atau Mbak, biar bisa hidup? Matur suwun. Infonya dong, bibit anggur yang dijamin hidup. Soalnya aku beli online mati semua 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian teman-teman, sahabat Last Plan, dimanapun Anda berada? Semoga kalian selalu sehat dan semakin sukses serta diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini tayang berarti bonus 100% pembelian IAC 572 sudah selesai ya teman-teman. Bibit IAC 572 saya sudah menipis, tinggal beberapa yang masih kecil-kecil teman-teman. Jadi saya putuskan untuk tidak mengirimnya lagi. Alhamdulillah. Dan terima kasih buat teman-teman yang order di Last Plan, baik itu via Shopee atau langsung Japri. Semoga IAC 572 yang kalian terima tumbuh subur dan juga membawa keberkahan di tanah kalian. Teman-teman yang telah order di Last Plan, saya minta kritik dan sarannya atas barang yang kalian terima ya. Yang sudah pernah order di Last Plan, saya minta kritik dan sarannya di kolom komentar ya teman-teman. Baik, video kali ini saya akan memberikan tips bagi Anda, karena banyak sekali teman-teman pemula yang membeli anggur lalu anggurnya mati, sudah beli mahal-mahal ternyata datang mati, atau pertama hidup lalu kemudian mati semua, sia-sia ya belinya ya. Sama seperti saya dulu waktu pemula 2019, saya beli anggur 12 bibit dan mati semua. Jadi kita sama-sama pernah menjadi pemula yang merasakan bibitnya mati. Di Facebook juga saya menemukan banyak sekali yang mengeluhkan bahwa bibit anggur sering mati. Ini contohnya. Maaf ya cerewet nanya terus, soalnya pengen bisa dan sukses nanam anggur kayak anggota grup ini. Saya beli online pada mati, yang hidup cuma 2, nggak tahu jenisnya. Nah ini teman-teman, kalau beli anggur upayakan kalian tahu jenis yang kalian beli ya teman-teman. Dan sebelumnya kalian harus juga kepo varian yang akan kalian beli itu seperti apa karakternya, biar bisa lebih memahami perawatannya nanti. Ini juga saya baru beli pohon anggur dari online. Setelah saya tanam kok mati. Kenapa ya? Mohon sarannya. Jadi banyak sekali yang beli terus mati ya, entah nggak tahu apa penyebabnya. Ini juga Assalamualaikum, maaf saya anggota baru. Saya 2 kali beli bibit anggur tapi mati terus. Ini yang ketiga kalinya. Baru saja datang bibit anggur Julian mungkin ya. Gimana cara untuk tanamnya para suhu, Mas atau Mbak, biar bisa hidup? Matur suwun. Nah ini bagus nih, dia minta saran agar bagaimana cara dia merawat bibit anggur yang dia sudah beli. Tapi seharusnya dia mempelajarinya sebelum membeli ya, biar tidak ada korban bibit gitu ya. Jadi dipelajari dulu baru dia beli. Seperti itu sebenarnya idealnya. Tapi kalau sudah terlanjur ya kita usahakan untuk belajar bagaimana sih karakter perawatan anggur itu. Infonya dong, bibit anggur yang dijamin hidup. Soalnya aku beli online mati semua 5. Wah, ini kalau saya juga angkat tangan teman-teman. Bisa menjamin bibit anggur pasti hidup. Itu juga susah sekali ya kan. Tapi mungkin saya bisanya menjamin kalau bibitnya mati akan kami kirim ulang. Seperti itu. Kalau menjamin hidup ya pasti nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sebenarnya bibit mati itu ada banyak faktornya, dan faktor itu keluar dari beberapa sumber juga. Pertama, bibit mati itu sumbernya dari penjual. Memang dia menjual, lalu dari keadaan penjualnya situ bibitnya memang sudah kacau atau berpenyakit. Atau juga kadang saya melihat penjual itu menjual bibit yang akarnya
minim atau bahkan tidak ada akarnya. Meskipun tunasnya terlihat sudah tinggi teman-teman. Itu sumber dari penjualnya. Kadang juga ada kalanya karena perjalanan teman-teman. Jadi kurir itu kita akan tahu sendiri ya. Jadi kurir itu kadang ngirimnya asal-asalan. Lempar sana, lempar sini, dan maklum ketika terguncang-guncang karena mungkin packingnya kurang bagus atau memang sudah bagus tapi kurirnya emang perjalanannya sangat ekstrim ya teman-teman. Jadi ada guncangan lalu stres tanamannya lalu mati atau ada patah-patah di bagian akar misalnya, sedangkan akarnya masih muda jadi matilah itu bibitnya. Atau sumber kematiannya dari pembelinya karena mungkin pemula jadi pembeli kadang agak sembrono atau bukan sembrono ya, meskipun hati-hati tapi kurang paham. Jadi dikiranya sudah hati-hati tapi itu malah justru membuat bibit itu mati. Jadi kadang emang pembelinya itu kurang paham dalam perawatan bibit anggur, makanya mati. Saya sendiri teman-teman, tidak saya pungkiri terkadang pembeli di saya bibitnya juga mati, kadang mati di perjalanan atau mati di tangan pembeli. Insya Allah nanti saya akan buat video tentang bagaimana memilih bibit anggur yang bagus, ciri-ciri bahwa ini bibit anggur yang bagus. Karena terkadang pembeli itu yang pemula menganggap bibit itu bagus tapi ternyata sebenarnya tidak teman-teman. Dikiranya yang tunasnya tinggi, hijau itu bagus, ruasnya panjang-panjang itu bagus dan lain sebagainya, rootstocknya besar dan lain sebagainya, tapi ternyata itu malah justru tidak bagus. Maka insya Allah konten ke depan saya akan memberikan tip bagi teman-teman bagaimana memilih atau menentukan atau menilai bahwa bibit ini bagus dan bibit ini kurang bagus. Ini contoh beberapa pembeli saya dan review bibitnya ya, seperti ini bibit mati teman-teman. Bibit beli di saya dan ini mati. Dia pindah ke ember. Nah, ini keadaannya mati. Tapi alhamdulillah sudah saya kirim ulang teman-teman. Seperti ini penampakannya. Ditaruh di ember dan taruh bata-bata di samping-sampingnya. Kalau lihat dari pengiramannya, kardusnya sampai peok ya. Tapi itu sudah saya ganti dan saya kirim ulang teman-teman. Yang ini dari pesanan dari Shopee ya teman-teman. Seperti ini hadir datang dalam keadaan masih cukup bagus. Sudah saya siram sedikit om, kapan bisa pindah ke tempat yang lebih besar. Ini juga nih, alhamdulillah masih aman om. Tuh, seperti ini teman-teman penampakannya. Beberapa menguning atau layu itu wajar stres perjalanan ya teman-teman. Ini juga meskipun kecil tapi masih fresh karena perakaran sudah bagus. Ini juga ada aman om, tapi daunnya ada yang nekuk-nekuk. Nah, nekuk-nekuk itu karena emang packingnya agak kecil ya teman-teman. Kalau di Shopee nanti packingnya kebesaran bisa ditolak tuh, lebih dari ukuran yang tercantum seperti itu. Tapi itu aman teman-teman. Nah, ini juga agak sedikit layu tapi masih aman. Mantap om, masih segar semua. Ini lagi saya treatment. Terima kasih. Ini juga teman-teman. Ini datang packingnya masih utuh. Packingnya masih bagus tuh, dekat ini sepertinya ya. Seperti ini penampakan bibitnya masih sangat bagus, sangat layak ditanam teman-teman. Makasih mas, barangnya cepat nyampainya dan seger semua. Oh iya, ini bonusannya juga rootstock IAC 572. Iya, rootstock IAC 572. Baik, sekarang saya akan tunjukkan tipsnya bagaimana kalau saya membongkar paket isi bibit anggur. Yang pertama kita buka dulu dari pojoknya ya. Pojoknya kita buka seperti ini. Pastikan tidak mengenai bibitnya. Seperti ini kita buka. Lalu ujungnya juga kita buka teman-teman. Seperti ini. Oh iya, ini bibit ada orderan. Sudah beberapa hari nggak diambil sama kurirnya. Padahal sudah minta pick up. Dan akhirnya ini gagal kirim ya. Di cancel. Akhirnya saya buka. Kasihan bibitnya nanti mati di dalam kardus. Saya buka, sekalian saya videokan buat teman-teman. Lalu buka rafianya seperti ini, talinya dibuka. Nah, biasanya saya polybagnya saya lilit pakai wrap. Biasanya juga pakai lakban kondisional. Kalau ada wrap, saya milih wrap teman-teman. Seperti ini penampakan bibitnya. Kita buka wrapnya pelan-pelan. Lebih baik tidak dipotong ya, buka pakai tangan aja, jangan pakai cutter, takutnya nanti mengenai polybag
lebih-lebih mengenai akarnya teman-teman ya. Kita pastikan kalau bisa ya, kalau bisa medianya tetap utuh, polybagnya juga tetap utuh. Kita buka, kita cari ujungnya, lalu kita buka wrapnya. Sekali lagi kita usahakan media tetap utuh seperti ini. Setelah itu kita simpan di tempat yang teduh. Kalaupun ada sinar matahari, sedikit saja teman-teman. Taruh seperti ini. Tidak perlu diperlakukan khusus. Ini tanaman seperti tanaman biasanya. Tidak perlu diraja-rajakan teman-teman. Biasa saja ya. Nggak perlu diistimewakan. Ditaruh seperti ini. Sudah. Kita lihat medianya apakah sangat kering atau masih lembab. Kalau sangat kering, bisa disiram sedikit hingga lembab, sedikit saja. Kalau masih ada lembabnya, lebih baik tidak usah disiram terlebih dahulu teman-teman. Karena kemungkinan besar bibitnya masih stres, akarnya masih belum aktif. Ibaratnya belum bisa minum teman-teman. Kalau dipaksa disiram, maka akan terjadi busuk akar. Seperti ini, contoh media yang kering. Nah, yang di paketan ini masih lembab teman-teman. Ditaruh dengan sirkulasi yang baik agar medianya tidak terlalu lembab. Yang perlu diingat adalah media jangan terlalu lembab, karena media yang lembab akan membuat akar busuk karena akarnya belum aktif, masih stres perjalanan. Dibiarkan saja seperti ini sampai media kering, nanti baru disiram. Benar-benar kering ya, baru disiram. Atau kalau medianya belum kering, bisa diangin-anginkan. Sudah seperti ini. Nggak perlu ditambah-tambah media dan lain sebagainya. Atau kalau takut jangan dipindah tanam dulu. Kalau saya biasanya langsung saya pindah tanam karena akarnya sudah kuat. Tapi ingat, kelembapan harus sangat terjaga. Kalau terlalu lembab dipastikan akan busuk akar dan mati teman-teman. Lebih baik agak kering daripada kebasahan. Nanti ini beberapa hari juga akan aktif. Kalau memang daun-daun yang sudah nggak aktif, dia akan benar-benar rontok ya, akan muncul tunas baru teman-teman. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian semakin sukses dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.